saya Dwi Aulia Karisma dengan NIM 1905124685 dari kelas 2019A, mata kuliah Pembinaan Majalah Sekolah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang reportase. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam reportase ini? Yang pertama, pengertian reportase, yang kedua, jenis-jenis reportase, dan yang ketiga, teknik reportase. Apa itu reportase? Menurut arti kata, reportase berasal dari bahasa Inggris yaitu reportage, yang artinya aksi atau proses pemberitaan dan ada sesuatu yang dilaporkan. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reportase sebagai pemberitaan, pelaporan, dan laporan kejadian atau berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Bisa diartikan bahwa reportase adalah pemberitaan atau pelaporan atau memberitakan. Reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, lalu kemudian menuliskannya dalam bentuk berita atau tulisan. Reportase merupakan kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa yang terjadi atau kegiatan di lapangan. Ada 4 jenis reportase. Yang pertama, reportase faktual, yang kedua, reportase mendalam, yang ketiga, reportase komprehensif, yang keempat, reportase investigasi, atau dibahas secara khusus. Yuk kita bahas satu persatu. Jenis yang pertama adalah reportase faktual. Walter Lippmann menyebutkan bahwa taraf reportase faktual hanya mengumpulkan fakta yang sekedar tampak di permukaan, konkret-konkret saja. Hal ini terjadi karena reportase faktual sifatnya merupakan dasar untuk menjelajah lebih mendalam lagi, merupakan laporan dari satu aspek dan baru berfungsi mengisyaratkan terjadi suatu peristiwa. Reportase jenis ini sifatnya hanya melihat dari satu dimensi, serta sekedar merumuskan ungkapan kronologis kejadian yang hanya dilakukan secara sekilas. Sama sekali tidak ada kedalaman dari peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Ciri-cirinya yaitu melaporkan fakta apa adanya, melaporkan hanya satu dimensi saja. Fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya, gaya penulisannya cenderung deskriptif atau narasi. Jenis yang kedua, reportase mendalam. William L. Rivers, Bryce M.C. Entire, and Alison Ward dalam editorial menyebutkan, reportase mendalam adalah laporan yang sedikit berbeda dengan straight news. Wartawan menghimpun informasi dengan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Sebuah contoh dalam sebuah deep report tentang pidato pemilihan calon presiden. Dalam konteks peristiwa ini, maka wartawan akan memasukkan pidato itu sendiri dan dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh calon presiden tersebut beberapa waktu lalu. Jenis laporan ini memerlukan pengalian informasi, bukan opini reporter atau wartawan. Ciri-cirinya, fakta lebih mendalam, ada informasi tambahan, melaporkan secara menyeluruh sehingga tidak tersisa. Tetap ada topik khusus yang dikupas, juga memuat penyajian tentang background informasi yang detail. Penyajian lebih banyak berkisah atau mengisahkan dengan teknik news filter atau article filter. Data yang kuat sekali. Jenis yang ketiga, reportase komprehensif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan komprehensif sebagai 1. Bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. 2. Luas dan lengkap, tetap ruang lingkup atau isi, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Dalam edisi ketiga, Balai Pustaka halaman 585. Dengan demikian, maka reportase komprehensif adalah laporan mengenai fakta peristiwa atau pendapat, atau keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah diperbincangkan dalam masyarakat. Isinya mampu memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas. Tujuannya, agar pembaca mengetahui duduk persoalan yang hangat itu secara menyeluruh. Adapun ciri-cirinya yaitu
Ada topik yang dibahas, biasanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu topik itu bergulir, lebih menjelaskan fakta-fakta tersebut secara menyeluruh, tetap menambahkan data yang menjelaskan fakta-fakta tersebut. Penyajiannya biasanya menggunakan newspaper. Jenis yang keempat, reportase investigasi. William L. Rivers, Bryce M.C. Intrigue, dan Alison Wood dalam editorial menyebutkan, reportase investigasi adalah laporan yang biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversial. Dalam jenis laporan ini, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi suatu tujuan. Pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis, lebih banyak menjawab unsur why and why. John Ullman and Steve Heinemann dalam The Report Handbook mendefinisikan reportase investigasi dengan kalimat, kegiatan investigative reporting ialah sebuah reportase, sebuah kerja menghasilkan produk dan inisiatif yang menyangkut hal-hal penting dari banyak orang atau organisasi yang sengaja merahasiakannya. Ciri-cirinya, ada tujuan yang ingin dicapai atau goal, mengangkat topik yang kontroversial, lebih menjawab pertanyaan why dan why, penggarapan merupakan kerja sebuah tim, membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti berita yang 1 kali 24 jam, dan gaya penulisan bisa menggunakan newspaper. Pembahasan selanjutnya adalah teknik reportase. Yang pertama, observasi. Teknik reportase observasi atau pengamatan yaitu wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati, dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut mengacu pada formula 5W plus 1H. Pengamatan merupakan teknik reportase dengan cara mengamati, baik setting maupun alur sebuah peristiwa di lapangan atau lokasi kejadian. Wartawan menggunakan semua indera saat melakukan pengamatan. Dengan terjun langsung ke lapangan, reporter akan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga ia bisa menyampaikan informasi yang valid kepada pembaca. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan. Narasumber dalam wawancara bisa pengamat, pelaku, saksi, korban, atau siapapun yang memiliki informasi. Wawancara merupakan bentuk reportase dengan cara mengumpulkan data berupa pendapat, pandangan, dan pengamatan seseorang tentang suatu peristiwa. Orang yang menjadi objek wawancara disebut narasumber. Unsur berita 5W1H menjadi pertanyaan yang wajib dalam sebuah wawancara. Rumus ini digunakan untuk mengetahui jalan sebuah peristiwa yang hendak reporter jadikan berita. Narasumber dalam wawancara terbagi dua, yaitu narasumber primer atau narasumber yang paling tahu dan memiliki peranan penting dalam sebuah peristiwa, dan narasumber sekunder atau narasumber yang keterangannya hanya berfungsi untuk melengkapi atau mendukung. Teknik yang ketiga adalah riset data. Disebut juga studi literatur atau riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka-buka arsip, buku, atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Dalam memilah bukti, semua indera kita harus terlibat untuk memilah mana yang berarti dan tidak berarti untuk mendukung suatu peristiwa. Riset data termasuk mencari latar belakang informasi yang bisa memperkaya sebuah tulisan atau berita. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai reportase. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.